Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Trisha Maharani, saya dari program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat program untuk memenuhi tugas 3, analisis dan visualisasi data menggunakan Shiny di aplikasi ARC.
Nah, di program ini itu kan aku pakai beberapa package, itu ada Shiny, ada Plotly, ada ReadExcel, ada DT, sama ggplot2. Nah, masing-masing package ini punya fungsinya yang berbeda gitu. Shiny dipakai buat bikin aplikasi web interaktifnya, ReadExcel dipakai buat baca dataset yang bentuknya file Excel yang tersedia di e-learning, ggplot2 itu dipakai buat bikin grafiknya, Plotly dipakai supaya grafik yang dibikin itu jadi lebih interaktif, dan terakhir DT itu dipakai buat nampilin data dalam bentuk tabel yang juga bisa diakses secara interaktif sama pengguna gitu. Nah, langkah pertama yang aku lakuin tadi itu kan baca dataset pakai package-nya ReadExcel. Nah, dataset ini nantinya bakalan jadi sumber data utama yang dipakai dalam seluruh visualisasi yang ditampilin di aplikasi tadi. Setelah datasetnya berhasil dibaca, itu kan aku bikin bagian antarmuka atau user interface-nya pakai fungsi fluid page. Jadi aku tuh pilih pakai fluid page itu karena tampilannya memang fleksibel, terus bisa menyesuaikan ukuran layar pengguna juga. Nah, terus aku pakai sidebar layout buat bagi tampilan jadi dua bagian, yaitu sidebar sama main panelnya. Nah, sidebar ini dipakai buat menempatkan pilihan-pilihan yang bisa dipilih sama pengguna nih. Sedangkan main panel itu dipakai buat nampilin hasil visualisasinya gitu. Nah, di sidebar kan aku pakai beberapa fungsi select input ya supaya pengguna bisa milih variabel yang ingin divisualisasikan tanpa harus gubah coding programnya secara langsung gitu. Dengan cara ini juga aplikasi jadi lebih interaktif dan mudah juga dipakainya. Terus saya bikin pilihan variabel X dan variabel Y pakai choice sama dengan names data gitu. Tujuannya supaya seluruh nama kolom yang ada pada dataset itu otomatis muncul sebagai pilihan. Jadi kalau dataset itu berubah atau jumlah kolom bertambah, pilihan di aplikasi juga bakal ikut menyesuaikan secara otomatis. Nah, selain milih variabel, pengguna juga bisa milih jenis visualisasi yang mau ditampilin nih. Nah, aku tadi nyediain 4 pilihan, yaitu scatter plot, line plot, bar plot, sama tabel data. Nah, pemilihan beberapa jenis visualisasi ini tujuannya supaya pengguna bisa melihat data dari berbagai sudut pandang sesuai kebutuhan analisisnya. Di bagian server, aku pakai render plot LY untuk menghasilkan grafik yang interaktif. Nah, di dalamnya itu ada juga beberapa kondisi yang menggunakan if dan else if. Kondisi ini tuh dipakai buat menentukan grafik mana yang harus ditampilkan berdasarkan pilihan pengguna. Nah, pas pengguna milih scatter plot, program juga bakal membuat grafik titik menggunakan geometry point. Scatter plot ini tuh kan dipilih karena cocok buat dipakai ngelihat hubungan antara dua variabel numerik. Ketika pengguna memilih line plot, program itu bakal menggunakan geom-line buat menampilin perubahan atau tren data dalam bentuk garis, jadi lebih mudah lihat pola mana yang terbentuk gitu. Kalau pengguna pilih bar plot, program itu menggunakan geom-bar buat nampilin perbandingan nilai dalam bentuk batang. Jadi visualisasi ini tuh bantu banget pengguna buat ngelihat perbedaan antar data dengan lebih jelas. Nah, grafik yang dibuat itu menggunakan ggplot2, kemudian dikonversi menjadi grafik interaktif menggunakan fungsi ggplot.ly. Alasan penggunaan plot LY itu supaya pengguna bisa ngelakuin zoom, hover, dan berinteraksi langsung dengan grafik yang ditampilkan. Nah, selain visualisasi grafik, aku juga menambahkan fitur tabel data menggunakan package DT. Nah, tabel ini ditampilkan buat menggunakan fungsi render DT. Dengan adanya tabel data, pengguna itu bisa lihat data asli secara langsung tanpa harus ngebuka file Excel-nya terlebih dahulu. Jadi, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah proses eksplorasi dan visualisasi data secara interaktif. Pengguna juga bisa milih variabel dan jenis visualisasi sesuai kebutuhannya tanpa perlu ngubah kode program yang udah dibuat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Selebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.